Selamat pagi semuanya. Bapak ajar pagi hari ini. Kita tahu kita ini hidup di dunia di mana kita ini memiliki banyak hukum dan peraturan. Semua yang bicara tentang peraturan itu adalah sebuah hukum yang tidak tertulis, tetapi itu mengatur kehidupan kita. Ada peraturan dalam keluarga, ada peraturan dalam masyarakat, ada peraturan tata tertib, sopan santun, dan seringkali itu tidak tertulis. Tetapi ada hukum-hukum juga, dan itu adalah peraturan yang tertulis. Ada hukum di daerah, ada hukum satu bangsa, tetapi di dalam Tuhan pun kita harus tahu bahwa ada hukum-hukum Tuhan. Ya, kita mau baca karena kita harus tahu kenapa sih, bagaimana bisa hukum-hukum Tuhan itu berlaku. Ini sejak dari awal bumi diciptakan. Mari kita baca dari Yohanes 1 ayat 1. Jadi dikatakan adalah pada mulanya adalah firman. Sebelum bumi berbentuk, bahkan bumi seluruh alam semesta itu dibentuk oleh firman. Dan firman itulah yang mengatur seluruh alam semesta. Nah, kenal tentang hukum. Karena kalau kita ini tinggal di dalam satu tempat dan itu ada hukum yang berlaku, maka itu tidak peduli mau kita ini usia berapa, mau kita ini wanita atau pria, mau kita ini dimanapun juga, maka hukum itu berlaku. Ya, contohnya hukum untuk bangsa Indonesia ini berlaku untuk seluruh warga negara yang tinggal di Indonesia. Tetapi kita juga harus tahu ada yang namanya hukum gravitasi. Ya. Nah, hukum gravitasi ini yang mendasarin yang ada di bumi. Oleh sebab itu, baik anak usia 4 tahun maupun kakek-kakek, maka kalau dia jatuh dari pohon, maka dia akan jatuhnya ke bawah. Itu karena hukum gravitasi. Siapapun juga, maka berlaku selama dia hidup di bumi, maka dia berlaku yang namanya hukum gravitasi bumi. Nah, jadi kalau kita ini hidup di satu tempat, tetapi kita tidak mengenal hukum-hukumnya, maka kita ini tidak akan pernah berkemenangan. Maka kita tidak memperoleh setiap manfaatnya. Karena kalau hukum itu dilakukan, kalau hukum itu dihidupin, kalau hukum itu dilaksanakan, maka kita yang melakukannya, kita akan memperoleh manfaat. Contoh, kita tinggal di Indonesia, ya, kita bisa memperoleh banyak manfaat. Kita bisa mendapatkan BPJS, kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan bisa sekolah selama kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Oleh sebab itulah penting sekali, seperti tadi dikatakan bahwa dari awalnya alam semesta diciptakan oleh firman Allah yang adalah hukum. Jadi kita ini patut untuk mengenal hukum-hukum Allah. Tetapi ternyata di bumi ini selain hukum Allah, ada hukum yang lain, yaitu hukum dosa. Sejak dari Adam dan Hawa jatuh, itu juga berlaku yang namanya hukum dosa. Mari kita
baca dari Roma 7 ayat 22. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi pada waktu kita ini terima Tuhan Yesus, Roh Allah berhembus dalam hidup kita. Dikatakan di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Loh, kita itu pengen loh hidup kudus. Kita itu pengen hidup tidak berhutang. Kita pengen hidup untuk tidak bohong. Kita pengen hidup tidak dalam kekerasan. Batin kita sesungguhnya menyukainya. Tetapi ternyata ada hukum yang lain yang dikatakan. Firman Tuhan berkata, ada yang sesuatu hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan atas hukum dosa. Jadi pada waktu batin kita ini menginginkan kita tentang hukum Allah, kita mencintai hukum Allah, tetapi ternyata detik yang sama itu berlaku yang namanya hukum yang lain, yaitu hukum dosa yang membuat hidup kita, jasmani kita, tubuh kita tiba-tiba melakukan yang lain, melakukan yang berbeda, melakukan yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan itu adalah hukum dosa. Karena tubuh ini masih terikat dengan dosa. Pernah enggak kita itu pengen sekali baca firman, tetapi seringkali gagal. Kita udah berjuang untuk tidak marah. Kita berjuang untuk jujur. Tapi toh akhirnya ujung-ujungnya kita kalah, kita jatuh lagi. Nah, tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Di Roma 7 ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah karena Tuhan dengan al-budiku akan melayani hukum Tuhan, tetapi tubuh insaniku melayani hukum dosa. Bentar ya. Oke. Di terjemahan The Message dikatakan seperti ini. Yesus Kristus akan mengerjakan semuanya untuk menata ulang segala sesuatunya sesuai dengan kebenaran. Ya. Jadi sekali lagi kita ini berkata begini, ini loh. Batin kita pada waktu kita lahir baru, kita ini sangat menginginkan tentang hukum Allah. Tetapi tubuh kita masih terikat dengan hukum dosa. Tetapi ternyata dikatakan firman Tuhan dikatakan apa? Yesus mampu menata ulang segala sesuatunya sampai semuanya ini genap dan sesuai dengan kebenaran. Jadi dia yang akan benahi kita. Dia yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Dia yang akan memulihkan karakter kita. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mau hidup di dalam pada waktu kita diatur ulang oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan menetapkan hidup kita sesuai dengan kebenaran, apakah kita menyukainya? Apakah kita mau? Karena sesungguhnya Yesus kok. Yesus yang akan mengerjakan itu. Ya. Dikatakan seperti itu. Meluruskan segala sesuatu dalam kehidupan yang penuh dengan kontradiksi ini. Di saat saya ingin melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran, tetapi saya ditarik oleh pengaruh dosa
untuk melakukan segala sesuatu sama sekali yang berbeda. Tetapi Yesus, nah, ternyata dikatakan seperti hukum daging, keinginan daging ini harus ditundukkan, harus ditaklukkan dalam hukum Allah, ya. Mari kita baca dari Roma 8 ayat 7 sampai 8. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa ternyata keinginan daging kita itu adalah perseteruan dengan Allah. Karena semua keinginan daging itu tidak pernah mau tunduk pada hukum Allah. Ya, yang harus kita ubahkan ini adalah keinginan daging. Nah, keinginan daging itu apa sih? Beberapa terjemahan lain berkata seperti ini. Yang namanya tentang keinginan daging itu dikatakan seperti ini. Ubahlah berfokus pada diri sendiri menjadi berfokus pada Tuhan. Jadi yang membuat keinginan daging ini susah untuk dikendalikan. Keinginan daging ini akan menjadi seteru bagi Allah. Dan bagaimana kita bisa menanggalkan keinginan daging ini untuk mulai masuk dan hidup di dalam hukum-hukum Allah. Itu caranya adalah dengan ayo ubah fokus hidupmu. Sudah tidak lagi berfokus pada dirimu, tetapi ayo berfokuslah pada Allah. Mungkin kalau hari ini kita sedang malas, kita sedang mungkin pengen marah, kita merasakan ketidakadilan, kita merasa tidak dihargai, kita merasa terus dan terus disalahkan. Itu namanya adalah fokus pada dirimu sendiri. Tetapi pada waktu kita ini mengubah fokus kita dari diri kita kepada Allah, maka kita akan mengerti rencana Allah. Kenapa hal ini boleh terjadi? Boleh terjadi dalam hidup kita. Kenapa hal ini harus Tuhan izinkan terjadi? Karena supaya apa? Hari itu kita ini harus berpindah fokus. Kita harus mengutamakan dan kita berkata, Tuhan, bagaimana cara pandangmu? Saya ini berkali-kali kadang-kadang kalau saya ini sudah tidak sanggup. Saya tidak sanggup menanganin anak-anak yang kadang-kadang saya udah gak ngerti lagi harus diapain. Ya, diomongin berulang kali, dinasehatin, dididik, digendong. Ada hal-hal yang kadang-kadang responnya itu sudah secara manusia. Saya berkata udah Tuhan stop aja. Tetapi setiap kali ada di titik-titik itu, saya selalu berkata, Tuhan, buat aku bisa melihat apa rencanamu buat anak ini. Tuhan, apa hatimu untuk dia? Saya pernah kesel sekali dengan seseorang. Ya, anak itu terlalu sombong. Dia setiap kali dia berkata, ngapain mesti di bawah pemuritan Ibu Nita? Saya toh bisa sendiri. Saya toh sudah khotbah. Saya sudah bisa melayani di anak muda. Dan hari itu saya pengennya saya marah, pengennya saya berkata udah stop dan enough. Tapi hari itu tiba-tiba saya melihat seseorang yang bisa menangkap hati Tuhan. Seseorang yang mengerti tentang kairos Tuhan. Seseorang yang mengerti timing Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, lihat, apa yang kau lihat itu tidak seperti yang aku lihat. Apa yang kau tidak suka
Itu berbeda dengan yang aku suka. Dan hari ini untuk kita bisa meninggalkan keinginan daging yang menjadi seteru terhadap hukum Allah, mari ubah fokus kita. Fokus pada dirimu, pada hidupmu, tetapi mulai berfokus pada Tuhan. Saya juga pernah mengalami hari itu, saya punya uang hanya tinggal 500.000 rupiah. Dan saya harus pergi keluar kota. Dan sebetulnya itu gak cukup, gak pernah cukup. Kalau kita berfokus pada diri kita sendiri, maka kita mulai khawatir. Kita mulai pakai usaha manusia. Kita mulai cari hutang. Dan itu semua keinginan daging itu akan menjadi seteru Allah. Karena itu bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi saya belajar hari itu. Saya belajar, Tuhan berkata, Roh Kudus berkata begini. Toh kamu bawa pun enggak cukup kan? Untuk pergi keluar kota bawa 500.000, enggak akan pernah cukup. Dan hari itu saya mulai bawa uang ini di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau mau apa? Dengan uang ini saya harus pergi, tetapi ada pelayanan, uang kasnya 0. Dan Tuhan berkata, beli makanan untuk rumah singgah. Kasih anak-anak makan. Biar dari 500.000 itu engkau kasih makan. Saya belajar untuk saya meletakkan. Saya Tak ada suaranya. transfer. Tetapi saya percaya pasti kamu sedang membutuhkan. Itu saya punya berbagai cara Tuhan yang ajaib. Tetapi pada waktu kita ini tidak fokus dengan diri kita, kita mulai merubah fokus diri kita kepada berfokus kepada Allah. Kerinduan Allah, selera Allah, perasaan Tuhan. Maka kita sedang berpindah, kita mulai belajar masuk dan hidup di dalam hukum-hukum Allah. Ya. Mari kita hidup di dalam hukum roh. Jadi hukum Allah ada yang namanya hukum roh Allah. Ya. Dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi untuk kita bisa menang, untuk kita bisa masuk, untuk kita ini hidup dan tinggal di dalam hukum-hukum Allah, maka kita ini harus tinggal di dalam roh Allah. Karena firman-Nya berkata kalau hari itu Roh Kudus sudah membangkitkan tubuh Yesus yang mati, maka pada waktu kita tinggal di dalam roh Allah, maka tubuh fana ini, tubuh dengan keinginan daging ini, tubuh yang seringkali ini melakukan semuanya yang menjadi seteru Allah, maka tiba-tiba kita akan dibawa untuk kebangkitan pada waktu roh Allah itu tinggal di dalam kita. Sehingga hidup kita akan menggenapi hukum roh Allah itu sendiri. Tapi kita perlu hidup di dalamnya.
Makanya firman Tuhan dikatakan bagaimana Bu hidup di dalam hukum roh Allah. Firmannya itu dikatakan seperti ini. Hukum-hukum itu hari itu Musa ditulis di loh batu. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu kita tinggal di dalam Roh Kudus, maka hukum itu tidak lagi ditulis di loh batu, tetapi itu menjadi ukiran di dalam loh hati kita. Bagaimana sih menjadi ukiran? Sekali lagi, bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan demi kebutuhan. Bagaimana saya melihat setiap kebutuhan-kebutuhan rumah singgah. Dan di setiap kali titik-titik mepet, Tuhan selalu menyediakan. Itu adalah ukiran yang Tuhan buat di dalam loh hati saya. Nah, seringkali ini yang tidak pernah terjadi. Ada begitu banyak orang mengalami banyak hal. Mengalami kehilangan anak. Mengalami banyak proses demi proses. Mengalami kehilangan. Mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tetapi pada waktu engkau mengalami Tuhan, mengalami proses itu, engkau tidak pernah mengizinkan Tuhan mengukir hukumnya di dalam loh hatimu. Bagaimana sih diukir? Diukir itu adalah pada waktu engkau melihat setiap kenyataan tidak seperti yang engkau mau. Tetapi engkau memilih, engkau hidup dalam kebenaran. Engkau memilih sekali lagi percaya. Engkau memilih sekali lagi untuk engkau tidak berfokus pada dirimu, tetapi mulai mengarahkan pandanganmu. Loh, hari itu pada waktu saya meninggalkan, pada waktu saya harus berikan 500.000 terakhir saya. Sebetulnya di depan itu tidak pernah ada kepastian. Di depan itu tidak pernah ada yang menjanjikan bahwa akan ada transfer kepada saya. Tetapi pada waktu saya melakukan itu dan mata saya terpandang, mata saya tertuju, hati saya berserah, hati saya percaya, itu adalah ukiran daripada hukum Allah di dalam loh hati kita. Seberapa kita ini menggenggam semua yang ada di dunia. Setiap proses Tuhan itu akan makin mudah pada waktu engkau berani meletakkan dengan hatimu. Dan izinkan Tuhan mengukir hatimu dengan hukum-hukum Allah. Ada begitu banyak ukiran demi ukiran Tuhan di loh hati saya. Saya pernah kehilangan yang namanya saya kehilangan anak. Dan hari itu ukiran di loh hati saya adalah betapa pentingnya satu jiwa. Betapa kerinduan Tuhan untuk tidak ada satu jiwa itu yang terhilang. Hari itu saya mengalami peristiwa di mana saya harus berurusan dengan anak saya mengalami peristiwa karena TTM di Morotai sampai masuk ke penjara. Sekali lagi Tuhan ukirkan, Tuhan berikan ukiran di loh hati saya. Hari itu sampai uang saya habis, saya sampai keluar sampai 1 M lebih. Dan Tuhan berkata, nak, bisakah engkau mempercayai aku lebih daripada engkau mempercayai uangmu? Ukiran demi ukiran. Saya ini cuma berkata, ada begitu banyak proses bisa terjadi pada kita. Tetapi ada begitu banyak juga yang tidak pernah terjadi
ukiran di loh hati kita. Sehingga kita tidak pernah hidup dan mengerti tinggal di dalam hukum Allah. Ya. Bapak Ibu, ayo kita mau belajar lebih lagi ya. Saya nggak mau untuk kesaksian demi kesaksian. Yuk, kita mulai belajar memahami hukum Allah. Ada apa saja sih hukum itu? Ya, mari kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 17. 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ini tidak kenal hukum, kita ini rugi. Karena dikatakan apa? Kita akan terseret dalam kesesatan. Kalau kita tidak belajar hukum firman Allah ini, maka kita ini akan mudah terseret dalam kesesatan. Ya, ini yang bisa kita terapkan sehari-hari. Ini yang bisa kita hidupin. Ya, ada begitu banyak hukum. Tetapi saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu hari ini. Ada yang namanya hukum suami istri. 1 Petrus 3 ayat 7, mari bacakan. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Nah, hukumnya berkata yang suami istri, seberapa suami-suami menghargai istri sebagai kaum yang lemah. Tetapi hari ini kalau ini saja tidak diterapkan, ada begitu banyak bapak-bapak mungkin yang hari ini mendengar, tapi saya rasa banyak ibu-ibu ya tidak bisa menghargai istri yang sebagai teman pewaris. Dikatakan apa sih? Doa-doanya itu menjadi terhalang. Kalau kita tidak bisa menghargai istri yang lebih lemah, apapun juga istri usul tidak diterima, tidak dihargai, tidak dianggap setiap perkataannya. Firman Tuhan berkata, maka doa-doamu akan terhalang. Tetapi dalam hukum ini seringkali, hukum ini akan gak cuma satu. Tapi hukum ini sepertinya saling bertentangan. Tetapi itu akan saling melengkapi. Salah satunya dikatakan apa? Istri tunduk kepada suami. Tetapi firman Tuhan juga berkata seperti ini. Ya. Mari baca 1 Korintus 7 ayat 14. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, seringkali kita berkata, nih bapak ini ya, kita seringkali menyalahkan suami, menyalahkan yang pihak pria dan berkata, gak pernah mau doa, gak pernah mau baca Alkitab. Padahal hukumnya dikatakan apa? Istri bisa menguduskan suami. Suami bisa menguduskan istri. Tetapi seringkali kita memilih untuk khawatir. Kita memilih untuk ngomel. Kita memilih untuk berantem. Tetapi kalau kita mengerti hukum ini saja, kita bisa melakukan, kita bisa menghidupinya. Dan kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku berdiri sebagai pilar di keluarga. Tuhan, aku minta biar ada Roh Kudus yang berembus, memberikan haus dan lapar, topang suami. Nah, inilah pada waktu kita tidak mengerti tentang hukum-hukum, maka kita tidak bisa hidup di dalamnya. Maka hidup kita akan ada begitu banyak kekacauan demi kekacauan. Dan bahkan firman Tuhan berkata, sejak kita dipersatukan suami istri, engkau bukan lagi dua, tetapi melainkan satu.
Kita seringkali gak mau peduli. Ya, kita berkata begini, kenapa suami saya penghasilannya sedikit? Engkau juga harus membantu, karena engkau bukan lagi dua, tetapi melainkan satu. Kita harus saling menopang, kita harus saling menutupin. Dan inilah hukum itu seringkali gak bisa cuma dipandang dari satu sisi. Karena hukum itu seringkali menjadi berantai. Karena pada waktu kita cuma melakukan satu hukum dan tidak melakukan hukum yang lain, maka ini pun tidak bisa menjadi digenapi. Ada hukum anak kepada orang tua. Ya, ini beberapa contoh-contoh. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat, kalau anak-anak taat dan menghormati orang tua, maka dia akan berbahagia dan panjang umurnya. Tetapi firman Tuhan juga ada berkata, hai bapak-bapak, jangan pernah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, supaya tidak ada tawar hati. Jadi ini hukum demi hukum ini pada waktu kita hidupin, maka kita akan bisa. Ya, nah seperti tadi yang saya katakan, bagaimana hukum ini bekerja? Yang pertama, saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi hukum ini bekerja, hukum itu tidak bisa ditiadakan. Tetapi hukum itu bisa kita ambil hukum di atasnya. Contoh, kalau ada sebuah pelanggaran di RT RW, tetapi kita bisa ambil hukum yang di atasnya, yang ada di kota misalnya. Contoh hari ini, misalnya hukum dosa. Hukum dosa itu adalah maut. Maka semua yang berdosa harus mendapatkan hukuman. Tetapi di atas hukum dosa itu ada yang namanya hukum cinta, hukum belas kasihan. Ya, hukum belas kasihan seperti ini. Mari kita baca Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Nah, hukum dosa berkata upah dosa adalah maut. Tetapi pada waktu kita mendapati dosa, pada waktu kita mendapati ada begitu banyak kesalahan, maka itu sebetulnya iblis pasti akan menuntutkan hukuman. Jadi makanya kalau kita ini melihat anak kita bersalah, mungkin ada anggota keluarga kita yang bersalah, kita harus naik di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam hukum belas kasihan. Kenapa? Karena kalau dosa itu semua yang salah harus mendapatkan hukuman. Tetapi di atas hukum dosa ada hukum belas kasihan. Kenapa? Yesus menyelamatkan. Yesus datang bukan buat orang yang baik, tetapi untuk orang berdosa. Setiap kali ada kesalahan di dalam keluarga, di dalam apapun kita berkata Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Termasuk orang-orang yang pernah menipu kita, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan sebuah hukum belas kasihan itu membawa sebuah pertobatan. Dan itulah yang membuat semuanya Tuhan akan dikatakan, Tuhan akan menata ulang segala sesuatunya sesuai dengan kebenaran. Ya. Kita juga belajar nih,
Contoh lagi ya, hukum kesalahan satu negeri. Kenapa seringkali setiap kali kita melihat demo, kita melihat ada peraturan yang salah, kita selalu bawa itu. Ya, dan itu doanya itu seringkali dikerahkan 38 provinsi, dikerahkan seluruh pasukan. Kenapa? Ini hukumnya. Mari kita baca dari Joel 1 ayat 6. Joel 1 ayat 6 dan 14. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Lihat, dikatakan hari itu bangsanya diserang. Bahkan oleh makhluk-makhluk yang benar-benar ingin menghancurkan bangsanya. Dan penyerangan itu tidak pernah mungkin kalau itu tidak pernah ada celah. Tidak pernah ada yang dituntutkan oleh iblis. Tetapi apa yang harus dilakukan itu di atas hukum. Dari kesalahan dari satu bangsa. Ada yang namanya hukum unity. Dan dikatakan hukum pertobatan massal. Karena hukum unity, hukum pertobatan massal, hukum ini akan menghapus kesalahan satu bangsa. Dan hari itu dikatakan umat itu menguduskan diri, berpuasa. Dan yang ajaib di Yoel 2 dikatakan Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Nah, saya mungkin tidak bisa cerita karena ada begitu banyak hukum demi hukum. Tetapi hari ini kita mengerti bahwa bumi ini, seluruh alam semesta ini diatur oleh yang namanya hukum-hukum. Ada hukum yang ada di dunia, ada hukum alam, tetapi ada juga hukum Allah. Tetapi ada yang menentang hukum Allah ini, yaitu hukum dosa yang membuat kita berseteru dengan Allah. Keinginan daging, perseteruan itu yang menentang, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Dan hari ini kita belajar pada waktu hidup kita menggenapi setiap hukum-hukum, maka kita akan mulai memperoleh manfaatnya. Bagaimana cara hukum bekerja? Yang pertama, hukum itu saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak pernah bisa dipisahkan. Bahkan hukum Taurat pun tidak boleh ditiadakan. Hukum Taurat bahkan harus mengalami penggenapan pada waktu Yesus datang. Hukum itu saling berkaitan. Tetapi hukum-hukum itu, kita pada waktu kita menghadapi masalah demi masalah, kita bisa menggunakan hukum yang lebih tinggi di atasnya. Tadi sudah saya jelaskan, ada hukum dosa dengan belas kasihan, hukum Taurat dengan hukum iman, hukum kesalahan satu bangsa. Ya, kalau satu bangsa salah, itu maka algojo itu boleh dilepaskan. Tetapi Tuhan berkata, ada hukum unity, ada hukum pertobatan massal. Itu yang menyelamatkan satu bangsa. Bangsa kita sedang ada di masa-masa yang kita perlu berdoa. Bangsa kita ada kesalahan-kesalahan yang dituntutkan. Mulai dari korupsi, ketidakadilan, darah. Ada begitu banyak yang dituntutkan atas bangsa kita. Maka pagi hari ini sekali lagi saya mau ajak semuanya. Bapak Ibu sendiri juga bisa alami hidup dalam hukum-hukum ini secara pribadi.
maka Tuhan yang akan mengukir hukumnya ke dalam loh hati kita. Izinkan proses Tuhan, izinkan cara Tuhan, izinkan tangan Tuhan mengukir loh hati kita supaya kita mengenal hukum-hukumnya. Ya. Mari kita nyanyikan hidupku menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari Tuhan, tanda mujizat hamba minta pagi hari ini di hadapan-Mu. langkahku. Buat kami hidup di dalam hukum-hukum Allah. Buat kami hidup di dalam hukum Roh-Mu Tuhan. Buat kami hidup di dalam hukum kebenaran-Mu. Sampai Tuhan menyusun ulang hidupku, semuanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hidup kami, keluarga kami, bangsa kami sesuai dengan kebenaran. Hamba percaya Tuhan bersamaku. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Jadi bukti. Mari sekali lagi. Hidupku menggenapi. Mari minta di hadapan Tuhan. Ada hukum kelimpahan, mujizat sertai tiap langkahku. Ada hukum keajaiban. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti. Mari sekali lagi katakan. Mari Tuhan turunkan hidupku. Biar ada hukum belas kasihan yang bekerja hari ini Tuhan. Biar setiap kesalahan hutang demi hutang hari ini Tuhan, semua saya melihat hutang demi hutang. Syakana raba syekene reba. Mari belas kasihan-Mu Tuhan. Mari belas kasihani. Sampai kami hidup berkelimpahan. Sampai kami hidup di dalam hukum Roh-Mu Tuhan. Hidupku syakana raba syekene firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak muda, untuk setiap generasi yang baru Tuhan. Biar ada sebuah kerinduan untuk berpindah tinggal dan hidup daripada hukum-hukum Roh Allah. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Kau bersama di dalamku. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang ukirkan setiap hukum-hukum-Mu di loh hati kami Tuhan. Buat kami ini tidak berfokus pada diri kami pada waktu proses-Mu datang. Buat kami bisa mengenal kerinduan-Mu. Buat kami bisa melihat setiap rencana-Mu. Dan buat setiap mata terarah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, hamba minta biar semua yang disampaikan
ini membuat setiap pribadi mulai masuk ke dalam hidup di dalam hukum-hukum Allah. Ada hukum kelimpahan, hukum kekudusan, hukum unity Tuhan, hukum hineni Tuhan, hukum kerendahan hati. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Hamba mintakan semuanya Tuhan, biar anugerahi Tuhan, anugerahi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita baca deklarasi. Sudah dapatkan semuanya? 3, 2, 1. Batinku menyukai hukum-hukum Allah. Aku hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Aku tinggalkan keinginan daging karena adalah seteru Allah. Hidupku dalam Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus, yang menghidupkan aku oleh Roh-Nya yang diam di dalamku, memberikan padaku kemenangan besar. Sekali lagi, batinku menyukai hukum-hukum Allah. Aku hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Aku tinggalkan keinginan daging karena adalah seteru Allah. Hidupku dalam Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus, yang menghidupkan aku oleh Roh-Nya yang diam di dalamku, memberikan padaku kemenangan besar. Sekali lagi, batinku menyukai hukum-hukum Allah. Aku hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Aku tinggalkan keinginan daging karena adalah seteru Allah. Hidupku dalam Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus, yang menghidupkan aku oleh Roh-Nya yang diam di dalamku, memberikan padaku kemenangan besar.